Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elias Groda, NIM 1823715587, kelas B, semester 6, program studi perancangan jalan dan jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menganalisis arus lalu lintas. Lokasi pengukuran kelompok kami berada di Bundaran Tirosa, Jalan Bundaran PU nomor 1, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, jam 2 siang sampai selesai. Nah, dapat dilihat gambar Bundaran Tirosa. Pada gambar tersebut, tiap titik telah diberi pendekatan masing-masing, yaitu pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A itu adalah Jalan Piet Atalo, pendekatan B adalah Jalan Bundaran PU, pendekatan C adalah Jalan Franseda, dan pendekatan D adalah Jalan Pulau Indah. Yang kami hitung adalah kendaraan dari pendekatan A menuju ke pendekatan B, dari pendekatan A menuju ke pendekatan C, dari pendekatan A menuju ke pendekatan D, dan dari pendekatan A kembali lagi ke pendekatan A. Begitu pula dengan pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, didapatlah data awalnya sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa tipe kendaraan ini ada 4, yaitu sepeda motor atau MC, kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau HV, dan kendaraan tak bermotor. LT ini adalah kendaraan yang belok kiri, terus ST ini adalah kendaraan yang lurus, terus RT ini adalah kendaraan yang belok kanan, terus UT ini adalah kendaraan yang belok kembali, atau misalkan dari pendekatan A dia kembali ke pendekatan A. Nah, dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa dari hasil pengukuran, sepeda motor pada pendekatan A yang belok kiri sebanyak 92 kendaraan, yang lurus sebanyak 223 kendaraan, yang belok kanan sebanyak 105 kendaraan, dan yang putar kembali sebanyak 0 kendaraan. Begitu pula pada pendekatan-pendekatan yang lain dan jenis-jenis tipe atau tipe kendaraan yang lain. Yang berikutnya ini adalah geometri bagian jalan dan dena arus lalu lintas. Pada geometri bagian jalinan ini dapat dilihat bahwa ini merupakan gambar dari Bundaran Tirosa, yang mana gambar ini sudah sesuai dengan data yang didapat dari lapangan. Jadi dari masing-masing pendekatan ini sudah memiliki ukuran lebar jalannya masing-masing yang sesuai dengan data hasil pengukuran di lapangan. Kemudian di sebelahnya adalah dena arus lalu lintas. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa dari pendekatan ABCD masing-masing semua kendaraannya telah dijumlahkan. Jadi pada pendekatan A itu sebanyak berapa kendaraan. Jadi dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan arus lalu lintas. Perhitungan arus lalu lintas ini dilakukan menggunakan perhitungan MKJI 97. Nah, kita mulai dari pendekatan A untuk kendaraan ringan. Jadi, tiap kendaraan
dari setiap pendekatan itu dipetakan masing-masing. Jadi kendaraan yang belok kiri itu kolom sendiri, yang belok kanan itu kolom sendiri, yang lurus itu kolom sendiri, terus yang putar balik itu kolom sendiri. Kemudian ditambahkan satu kolom lagi, itu adalah jumlah dari seluruh kendaraan. Nah, setelah semua kendaraan itu dihitung, dimasukkan ke dalam kolom nomor 1. Setelah dimasukkan ke dalam kolom nomor 1, kita rubah satuannya dari kendaraan per jam ke SMP per jam. Caranya adalah untuk kendaraan ringan kita kalikan 1,0. Jadi dari data ini, untuk yang belok kiri itu 102 kendaraan, kita kalikan 1,0, didapatlah 102 kendaraan, satuannya SMP per jam. Begitu pula yang belok kanan, lurus, dan putar balik. Kemudian jumlahkan seluruh kendaraannya. Lalu ada kendaraan berat. Nah, setelah semua jumlah kendaraannya itu dimasukkan, kita masukkan ke dalam kolom nomor 3. Terus untuk kolom nomor 4 ini kita masukkan kendaraan yang telah dirubah satuannya ke SMP per jam. Nah, untuk kendaraan berat kita kalikan 1,3. Setelah itu sepeda motor. Setelah seluruh kendaraan kita hitung dan kita masukkan ke dalam kolom nomor 5, kita rubah ke satuannya SMP per jam. Nah, untuk sepeda motor kita kalikan 0,5. Setelah semuanya hasil didapat, kita jumlahkan totalnya. Nah, untuk pendekatan B, C, dan D, kita lakukan hal yang sama seperti pada pendekatan A, yaitu hitung seluruh kendaraannya, kemudian rubah dia ke satuannya SMP per jam. Nah, setelah semua selesai, kita hitung bagian jalinannya. Nah, berdasarkan rumus MKJI 97, didapatlah arus menjalin dan arus total dari semua kendaraan pada masing-masing pendekatan. Nah, setelah kita dapat, kita jumlahkan seluruhnya. Setelah jumlahkan seluruhnya, kita hitung rasio menjalinnya. Nah, rumus untuk menghitung rasio menjalinnya ini adalah arus menjalin kita bagi dengan arus total. Setelah kita dapat, kita masukkan ke kolomnya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisa. Nah, analisa yang pertama ini adalah parameter bagian jalan. Untuk parameter bagian jalan ini sudah terbagi ke dalam kolom-kolomnya tersendiri. Nah, untuk kolom 2, kolom 3, kolom 5, dan kolom 7 itu merupakan data awal atau data mentah dari hasil perhitungan di lapangan. Dan untuk kolom 4 itu merupakan lebar masuk rata-rata. Jadi dari kolom 2 dan 3 kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Terus untuk kolom 6 itu adalah lebar masuk rata-rata kita bagi dengan lebar jalinan. Jadi untuk yang nomor 1 ini 8,63, kita bagi dengan 13,23, maka didapatlah 0,625. Kemudian yang kolom terakhir atau kolom ke-8 ini merupakan lebar jalinan, kita bagi dengan panjang jalinan. Jadi misalkan untuk nomor 1 ini lebar jalinannya 13,23, kita bagi dengan panjang jalinannya 63,3, maka didapatlah 0,209. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan kapasitas atau analisa kapasitasnya. Nah, untuk analisa kapasitasnya ini dia terdiri dari faktor WB, terus faktor WB per WB, terus faktor PW, faktor WA. Nah, kapasitas dasar atau CO,
terus faktor penyesuaian, dan kapasitas C. Nah, untuk faktor WW ini didapat dari 135 terus dikalikan lebar jalinan pangkat 1,3. Nah, ini sesuai dengan perhitungan dari MKJI 97. Misalkan ini untuk bagian jalinan AB ini dia 135 dikalikan lebar jalinan ini adalah ini 13,23 pangkat 1,3, maka didapatkan hasilnya adalah 3875,80. Terus untuk kolom nomor 22 ini didapat dari 1 ditambah dengan hasil dari lebar masuk rata-rata dibagi dengan lebar jalinan, atau kalau dilihat dari parameter bagian jalan dia berada di kolom nomor 6. Terus untuk kolom nomor 23 ini, untuk kolom nomor 23 dan kolom nomor 24 ini, kalau untuk kolom nomor 23 dia didapat dari 1 dikurangi dengan rasio menjalinnya, kemudian dibagi 3, lalu dipangkatkan setengah atau 0,5. Terus untuk kolom nomor 24 ini didapat dari 1 ditambah dengan hasil dari lebar jalinan dibagi dengan panjang jalinan, atau pada parameter bagian jalan dia terdapat di kolom nomor 8. Nah, setelah semua hasilnya ini didapat, kita akan masuk ke kolom berikutnya, yaitu kapasitas dasar CO. Nah, untuk menghitung kapasitas dasar CO ini, kita mengalihkan semua hasil dari faktor WW, faktor WB per WW, faktor PW, dan faktor WA. Kita kalikan semuanya. Nah, setelah itu didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, misalkan di bagian jalinan AB ini faktor WW-nya ini 3875,80 dikalikan 2,12 dikalikan 0,89 dikalikan 0,71, maka didapatkan hasilnya adalah 5087,04. Kemudian pada kolom 26 dan 27 ini dapat dilihat dari tabel B31 dan tabel B41 pada MKJI 97. Nah, setelah didapat hasilnya, maka kita akan sampai ke kolom yang terakhir, yaitu kapasitas C-nya. Nah, untuk menghitung kapasitas C ini, kita hanya perlu mengalihkan dari kapasitas dasar CO, terus ukuran kota FCS, terus lingkaran jalan FRS. Atau contoh pada bagian jalinan AB itu kita kalikan 5187,4 dengan 0,88 terus dengan 0,95, maka didapatlah hasilnya 4336,37. Nah, untuk rumus dan perhitungan ini kita pakai juga untuk bagian jalinan di BC, CD, dan DA. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa yang terakhir, yaitu perilaku lalu lintas. Nah, pada perilaku lalu lintas ini, pada kolom nomor 31 itu kita dapat dari jumlah arus menjalin dari masing-masing jalinan. Ini dapat kita lihat di perhitungan arus lalu lintas itu pada kolom arus total dari masing-masing jalinan.
Nah, setelah semua arus bagian jalinan ini kita masukkan, selanjutnya kita menghitung derajat kejenuhannya. Nah, untuk menghitung derajat kejenuhan ini, yang kita lakukan adalah membagi arus bagian jalinan ini dengan kapasitas C-nya. Jadi misalkan pada bagian jalinan AB ini kita bagi dari antara 2225,2 kita bagi dengan 4336,37, maka dapatlah hasilnya 0,513. Nah, perhitungan tersebut berlaku juga untuk bagian jalinan yang lain. Terus yang berikutnya kita hitung tundaan lalu lintas. Nah, untuk perhitungannya ini rumus yang kita perlukan adalah, atau rumus yang kita pakai adalah 2 ditambah 2,68982 kita kalikan dengan derajat kejenuhan, terus dikurangi 1 dikurangi lagi derajat kejenuhan dikalikan 2. Terus yang berikutnya kita menghitung tundaan lalu lintas total. Caranya adalah kita mengalihkan arus bagian jalinan dengan tundaan lalu lintas. Jadi contoh misalkan di bagian jalinan AB ini, itu kita kalikan 2225,2 dengan 2,41. Kemudian yang berikutnya ini peluang antrian ini sesuai dengan perhitungan MKJI 97 didapatnya hasilnya sebagai berikut ini. Kemudian setelah tundaan lalu lintas total ini kita dapat, terus kita jumlahkan seluruhnya, kita taruh di kolom di bawahnya. Setelah semua perhitungan ini kita lakukan, maka kita akan dapat batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah ini kita dapatkan dari 9,41 kita kalikan dengan derajat kejenuhannya, terus ditambah 29,967 dikalikan derajat kejenuhannya dipangkatkan 4,619. Didapatlah hasilnya seperti di tabel tersebut. Kemudian batas atasnya ini kita hitung menggunakan rumus 26,65 dikalikan derajat kejenuhan dikurangi 55,55 dikalikan derajat kejenuhan dipangkatkan 2, terus ditambah 108,57 dikalikan derajat kejenuhan dipangkatkan 3. Didapatlah batas atasnya seperti di tabel tersebut. Nah, rumus yang sama ini kita cari juga untuk batas bawah dari jalinan BC, CD, dan DA. Nah, setelah semua proses perhitungan ini kita lakukan, maka kita rangkumkan seluruh perhitungan ini ke dalam satu tabel. Nah, seperti inilah tabel perangkumannya. Yang pertama itu hasil analisa. Kita dapatkan kapasitas dari kapasitas AB, BC, CD, dan AD. Didapatkan hasilnya seperti demikian. Terus untuk derajat kejenuhannya hasilnya seperti itu. Terus tundaan lalu lintasnya hasilnya seperti yang di dalam tabel tersebut. Terus untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata ini itu dari satuan detik per jam ini kita rubah ke detik per SMP. Jadi itu kita bagi dengan 2548, maka didapatkan hasilnya adalah 10,93952357.
Terus untuk tundaan bundaran rata-rata kita tambahkan dengan 4, maka didapatkan hasilnya 14,93952357 detik per SMP. Nah, seperti itulah perhitungan hasil kelompok kami terhadap arus lalu lintas di Bundaran PU Kota Kupang. Mungkin selama presentasi saya ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati Pak dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.